pemirsa, hari ini kita menuju ke gedung ARC, yaitu Atsiri Research Center yang menangani masalah nilam. Kita hari ini akan mendampingi Ibu Nora, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Beliau ingin melihat dan meninjau tentang sistem pengelolaan minyak nilam yang saat ini telah bekerja sama dengan negara Prancis. Mari sama-sama kita lihat. Research Center atau ARC salah satu perusahaan unggulan di teknik nilam Aceh Universitas Syiah Kuala Darussalam, Kota Banda Aceh. Namun kali ini hadir juga salah satu anggota DPR Aceh, Nora Idanita, memiliki tekad untuk mengembangkan komuniti nilam di Kabupaten Aceh Tamiang, guna mendukung peningkatan ekonomi dan nilai tambah menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Aceh. Selain dihadiri Nora Idanita, juga hadir dua peneliti BPTB Aceh, yaitu Basri Abakar dan Abdul Aziz, serta dekan Fakultas Pertanian Unaya Aceh, Efrida Rosa, beserta mahasiswanya. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Atsiri Research Center ARC Pusat Unggulan Itek Nilam Aceh Universitas Syiah Kuala, Saifullah Muhammad menjelaskan, nilam memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Aceh karena komuniti ini memiliki harga yang tinggi di pasaran dan telah terjamin untuk pangsa pasar untuk saat ini. Nah, luar negeri sendiri itu suka dengan nilam Aceh, sehingga mereka sering meminta agar nilam dari Indonesia yang dikirim ke luar negeri itu di-blending dengan minyak nilam Aceh. Nah, di Aceh sendiri kalau kita lihat dari data Aceh dalam angka, dari 23 kabupaten kota di Aceh itu 16 ada nilam. Yang tidak ada itu di perkotaan-perkotaan, ya. Itu artinya hampir seluruh wilayah Aceh itu cocok untuk nilam. Tapi kan produksinya sekarang menurun. Ini yang perlu kita bangkitkan kembali. Nilam itu bisa di dataran rendah, bisa juga dataran tinggi. Nilam dataran rendah kadar minyaknya lebih banyak, rendemen minyaknya lebih banyak, tapi nilam dataran tinggi, pacoli alkoholnya yang lebih tinggi. Dalam kesempatan tersebut, anggota DPR Aceh Nora Idanita menyampaikan dengan prospek komuniti nilam Aceh yang kualitas terbaik di dunia. Dengan harga rata-rata minyak nilam saat ini bisa mencapai Rp500.000 per kilo. Sangat tertarik untuk dikembangkan di daerah pemilihannya, khususnya di Aceh umumnya. Kondisi nilam yang harganya sangat menjanjikan dan saat ini sudah ada sejumlah perusahaan yang bekerja sama langsung dengan manusia untuk menambung minyak nilam Aceh. Tidak hanya itu, ia berkeinginan untuk memasukkan nilam sebagai salah satu dari program aspirasinya, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang, dan juga meminta kepada ARC agar melakukan peninjauan varietas nilam yang cocok dikembangkan di Aceh Tamiang. Pengembangan nilam yang ingin dikembangkan di Kabupaten Aceh Tamiang khususnya tidak hanya pada penanaman dan penyulingan, tapi juga dapat dilaksanakan pada turunan nilam seperti parfum dan produk lainnya, sehingga bertujuan agar masyarakat yang terlihat langsung dapat mengembangkan nilam ini dan dapat menikmati langsung nilai tambah dari produk yang dihasilkan oleh masyarakat dan tidak perlu khawatir lagi untuk harga nilam. Namanya program nilam ini kita akan membuat satu contoh dulu di sana. Mudah-mudahan karakteristik tanahnya bisa untuk ditanami nilam. Tapi memang selama ini sudah ada petani nilam di sana, tinggal pengembangannya secara lebih baik. Kita yakin dengan potensi ini bisa menekan angka pengangguran atau kemiskinan dia. Iya, kita yakin karena memang dalam 1 hektar itu bisa berapa Pak? Ya. 1 hektar itu Bisa 200 kilo. 200 kilo. Ya. Sementara 1 kilonya aja hampir 600 ribuan. 600 ribu. Artinya petani setiap bulannya bisa mendapatkan 8 juta Ya. lebih kira-kira Per omset. bulan. Dalam kesempatan tersebut, peneliti BPTB Aceh Basri Abakar menyampaikan perlu dilakukan uji khusus terkait rencana pengembangan nilam di Kabupaten Aceh Tamiang, mulai dari pemilihan lokasi serta varietas yang cocok sehingga menghasilkan nilam yang maksimal. Kalau memang ke depan ini Tamiang juga ingin kita kembangkan, cuma kita belum ada survei di DKBBDP
Kalau memang Allah telah mentakdirkan memang ya, tiap-tiap komoditi itu ada spesifik tempat di mana habitatnya lebih bagus. Misalnya melinjo, adanya di kampung saya itu Pak. Di Bali, di PD dan bagus, walaupun di tempat lain tumbuh juga, tapi kualitasnya beda. Pala ada di Aceh Selatan, nilam ini kita kenal di Aceh Jaya, Aceh Barat. Lalu kalau kemudian kita coba kembangkan misalnya di Tamiang, di Aceh Tengah, apakah nanti kualitasnya aslinya sama? Ya itu. Ada di Sekerama. Dalam budidaya nilam tentu saja ada beberapa jenis penyakit yang harus diwaspadai oleh petani. Menurut Rina Sriwati, penyakit yang sering menyerang tanaman nilam. Untuk itu masyarakat harus menyiapkan nutrisi yang cukup sehingga nilam tumbuh dengan maksimal. Penyakit yang paling parah itu di nilam adalah penyakit paku, buduk. Yang penyebabnya adalah jamur, Syncytium bogostemonis nama jamurnya ya. Nah itu saya konsul dengan Balai Balitro, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat yang ahlinya yang pertama menemukan Syncytium itu sampai hari ini juga belum ada obat yang mujarab katanya. Tapi kalau saya sudah pelajari dan kami mahasiswa sudah coba membuat tanaman sehat. Tanaman sehat itu memberi apa? Vitamin. Sama seperti manusia. Kalau kita banyak makan vitamin, pasti kita sehat dan tidak terserang virus-virus dan penyakit-penyakit lainnya. Untuk saat ini ada beberapa perusahaan yang siap menampung hasil panen milik petani dengan harga rata-rata Rp600 sampai Rp650 per kilo. Untuk meningkatkan produksi nilam Aceh, di mana ARC siap memberikan pendampingan kepada pemerintah kabupaten di Aceh dan juga masyarakat dalam mengembangkan nilam Aceh. Nilam Aceh memiliki keunikan sehingga banyak dilirik oleh bangsa internasional, salah satunya Perancis. Dalam kunjungan ke ARC, Field Nilam Aceh Unsia turut mengunjungi Nilam Inovasi Park yang berlokasi di Unsia. Di perkebunan ini budidaya nilam yang dikembangkan dengan model yang lebih modern, sehingga menjadi sarana pembelajaran bagi petani nilam di Aceh.